Menteri UMKM kunjungi PNM Denpasar dan mendorong PNM Mekar genjot sosialisasi bantu pembiayaan pengusaha mikro. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman didampingi anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali, Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Permodalan Nasional Madani PNM Cabang Denpasar pada Senin 25 November 2024. Turut hadir pula Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih yang akrab disapa Ajus Linggih yang juga Ketua Komisi 2 DPRD Bali. Dalam kunjungan kerja ini, Menteri Maman dan Demer disambut langsung Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani PNM Arif Mulyadi dan ratusan account officer PNM Cabang Denpasar. Menteri Maman dan Demer juga meninjau langsung demo pelatihan pengemasan produk dari para pengusaha UMKM yang mendapatkan bantuan permodalan dan binaan PNM Cabang Denpasar. Para pengusaha UMKM ini tampak sumringah bisa berinteraksi langsung dengan Menteri Maman dan Demer sambil juga menyampaikan aspirasi mereka agar UMKM bisa terus dibantu naik kelas dan makin sejahtera. Iya, betul Pak. Kira sudah coba ya? Kita coba untuk pelatihan packaging dulu Pak. Jadi ini memang boleh Pak, silakan. Ya, ini produk langsung buatan dari nasabah-nasabah PNM Pak. Ini salah satunya sudah ekspor Pak. Betul Pak. Ya. Sudah ekspor Ke Johor Pak, di Angsana Johor Malaysia sama di South Africa di Johannesburg Pak. Ini Bapak mungkin mau mencoba Pak, packaging Pak. Jadi ini standing food Pak. Ini harus begini Pak. Ya, jadi di sini memang Ibu Tati ini adalah nasabah juga, tapi beliau tidak mau pelit ilmu Pak. Beliau sharing ke kelompokan yang lain, anggota kelompok yang lain, sehingga Nah, jadi mereka itu. Oh, cocok. Jadi masih ada lanjutannya lagi Pak. Ada lanjutannya Pak. Pakai sealer Pak. Iya betul. Sampai ini habis, merahnya baru kita angkat. Perbandingan harganya gimana Bu? Dari Perbandingan kelas harganya juga tidak terlalu banyak Pak. PNM memiliki dua produk pembiayaan untuk usaha mikro yaitu Mekar dan ULMM. Saat ini yang lebih populer adalah PNM Mekar yang juga terus disosialisasikan untuk membantu para perempuan dan ibu-ibu pengusaha mikro di Bali. PNM Mekar adalah program pembiayaan tanpa agunan mulai dari 2 juta rupiah sampai dengan 15 juta rupiah yang menyasar pelaku usaha wanita ultramikro yang mensyaratkan pencairan modal melalui kelompok yang terdiri dari minimal 10 orang. Dengan sistem tanggung renteng, para anggota kelompok yang umumnya berasal dari kalangan ibu-ibu rumah tangga ini harus saling mendukung satu sama lain jika salah satu anggota mengalami kesulitan pengangsuran. Cicilannya dibayarkan tiap minggu hingga 2 minggu sekali. Nominal angsuran yang relatif kecil membantu para nasabah untuk mengangsur dengan biaya yang ringan. Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Gede Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer terus mendorong agar sosialisasi tentang PNM Mekar ini terus digenjot karena banyak masyarakat yang belum tahu program ini sedangkan manfaatnya sangat positif membantu permodalan para kaum perempuan dan ibu-ibu pengusaha mikro serta bisa mendorong lahirnya pengusaha baru di sektor UMKM. Anggota fraksi Golkar DPR RI dan wakil rakyat yang sudah 5 periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali itu juga berkomitmen terus mendorong penguatan dan pemberdayaan pengusaha UMKM bersama Menteri UMKM sebagai mitra kerjanya. UMKM Indonesia sudah terbukti mempunyai daya tahan sebagai tulang punggung perekonomian nasional seperti saat pandemi COVID-19. Perekonomian Indonesia masih bisa bertahan dengan baik karena kekuatan UMKM-nya. Karena banyak yang belum tahu, ini tugasnya HO lagi nih. Banyak yang belum tahu program daripada PNM ini.
Dan sama-sama kita beberapa daerah, kita beberapa desa, kita tanya, sudah ada yang memanfaatkan mekar belum? Nah, ternyata masih banyak yang belum dan belum tahu. Bukan persoalan yang ingin memanfaatkan, tapi belum tahu. Nah, oleh karena itu ini tugasnya kalian di AO untuk lebih banyak lagi mensosialisasikan apa menjadi program daripada mekar ini. Dan kalau jangan lupa juga, karena kita punya juga Senyum, Sentra Layanan Umum Usaha Mikro. Nah, dan sampaikan juga kalau yang mau kur ya atau yang mau memanfaatkan Pegadaian, tolong disampaikan juga nanti ya. Karena ini untuk percepatan ya. Pak Menteri inginnya bagaimana kita mencapai UMKM kita lebih. Jadi untuk cepat ya bisa berkembang UMKM kita. Karena UMKM kita memang sudah terbukti dari berbagai krisis dunia, krisis Indonesia, termasuk pandemi, ini yang menyebabkan ekonomi kita masih cukup baik, masih bisa bertahan dibandingkan dengan negara-negara lain. Negara-negara lain kalau lagi berat itu benar-benar berat mereka, tapi kita karena ditunjang oleh UMKM, maka negara kita masih bisa bertahan dengan baik dalam pertumbuhan ekonominya. Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengapresiasi dedikasi para account officer di PNM yang menjadi ujung tombak pergerakan ekonomi di lapisan bawah, sebab mereka mengurusi kurang lebih 15 juta ibu-ibu, penopang ekonomi keluarga dan penopang ekonomi daerah. Dengan demikian, para account officer di PNM telah berperan sebagai punggawa-punggawa ekonomi negara. Menteri Maman juga mengajak semua pihak mengubah mindset kita tentang UMKM. Jangan lagi menyebut mereka sebagai pelaku, melainkan pengusaha UMKM. Bagi Menteri Maman, ini penting karena sebutan pelaku identik dengan hal-hal negatif seperti pelaku kejahatan dan lainnya. Menyebut UMKM sebagai pengusaha UMKM juga menjadi langkah awal penghargaan dan penyemangat agar UMKM bisa naik kelas setara dengan para pengusaha hebat di masa depan. Jadi teman-teman AO, Account Officer PNM, sadar ataupun tidak sadar, kalian ini ujung tombak penggerak ekonomi di lapisan bawah. Kehadiran saya di sini ingin membuat lebih semangat lagi kepada kalian. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalian teman-teman PNM mengurusi kurang lebih 15 juta ibu-ibu, penopang ekonomi keluarga, penopang ekonomi daerah, dan tambahan saya lagi adalah penopang ekonomi nasional negara kita di saat Indonesia sedang bermasalah masalah COVID kemarin dan dalam kondisi yang normal seperti sekarang. Artinya saya sebagai Menteri UMKM berkepentingan untuk membangun kesamaan persepsi, kesamaan frekuensi antara kami kementerian dengan kalian-kalian para punggawa-punggawa ekonomi negara. Ingat ya, saya mau naikkan level posisi kebanggaan kalian terhadap posisi kalian, bukan hanya sebagai seorang administrator saja, tapi harus tertanam dalam diri kalian bahwa kalian adalah manusia-manusia, anak-anak muda yang berdiri di garda terdepan mengamankan ekonomi negara. Lalu, Pak Menteri berlebihan. Memang faktanya begitu. Disadari ataupun tidak disadari, kalian itu penjaga ekonomi kita. Kalianlah yang diletakkan secara institusional berdiri di depan untuk berhadapan dengan 15 juta ibu-ibu. Kalianlah yang diletakkan oleh institusi kalian untuk berhadapan, berkecimpung, bercengkrama, berbicara, berinteraksi dengan 15 juta ibu-ibu di Indonesia ini. Artinya apa? Saya pikir tidak muluk-muluk kalau saya sebagai menteri mengatakan bahwa kalian adalah pejuang ekonomi negara.
caranya mengencourage, mendorong para nasabah-nasabah yang ada di Mekar ini semua. Dan kita mulai dari starting awal, kita rubah mindset kita, mereka bukan pelaku. Mereka siapa? Mereka pengusaha. Jadi jangan lagi kita sebut mereka dengan kata pelaku, mulai sekarang kita sebut mereka dengan kata pengusaha UMKM. Yang secara tidak langsung mereka sudah menjalankan metode-metode usaha-usaha seperti yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha top-top itu. Sama ini. Hebat-hebat ini. Bahkan Sementara itu, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani PNM, Arief Mulyadi, mengaku semakin termotivasi dan bersemangat dengan kunjungan dan dukungan dari Menteri UMKM dan Demer selaku mitra kerja di legislatif. Dia lantas mengungkapkan kinerja PNM, khususnya PNM Cabang Denpasar, dengan total 441.151 nasabah. Khusus program PNM Mekar sejak digulirkan tahun 2018 dan sudah berjalan selama hampir 8 tahun, PNM Cabang Denpasar sudah menyalurkan bantuan permodalan PNM Mekar senilai 8,23 triliun rupiah untuk 520.000 lebih perempuan di NTT dan Bali. Khusus di Pulau Bali tercatat sekitar 72.000 lebih perempuan telah terlayani PNM Mekar. Sesuai dengan visi dan misinya, PNM terus berkomitmen memperluas kesempatan masyarakat mendapatkan pembiayaan untuk mengaktualisasikan kemampuan produktifnya, juga sekaligus sebagai salah satu wujud dan aktualisasi afirmasi pemerintah terhadap para pengusaha UMKM. Secara total, jadi kami punya 2 line bisnis pembiayaan dan pemberdayaan. Kami sebut bisnis, Pak Menteri. Karena buat kami event sebuah kegiatan yang semi sosial, tadi saya sudah sampaikan, kami coba bangun secara profesional, ada commercial oriented-nya supaya tetap sustain, karena kami juga berharap yang kami bina, yang kami biayai juga sustain gitu. Jadi ada 2 line bisnis, yaitu ULAM, unit layanan modal mikro, didirikan di Juli 2008, plus Mekar yang baru kita mulai di 2016. Saat ini cabang Denpasar mengelola total nasabahnya 441.151 nasabah. Dengan khusus yang Mekar saja yang tadi saya sampaikan, diberi pemantik oleh pemerintah lewat PMN 1 triliun untuk nasional di APBNP 2015. Untuk NTT dan Denpasar saja, untuk Mekar kita bisa menyalurkan selama hampir 8 tahun ini 8,23 triliun. 8,23 triliun kira-kira ke 520-an perempuan ya, perempuan. Saat ini yang aktif ada 441.151 dan kami kelompokkan ke dalam 23.563. Pak Demer lebih hafal dari saya, yang di Pulau Bali saja hanya sekitar 72.000. Jadi justru yang lebih banyak yang di NTT. Kami juga dapat inline karena kami tidak lepas juga dari bagian dari desain besar pemerintah dan negara mengangkat saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang masih belum beruntung. Jadi sejak awal kami didirikan dengan visi dan misi memperluas kesempatan masyarakat mendapatkan pembiayaan untuk mengaktualisasikan kemampuan produktifnya, juga sekaligus sebagai salah satu wujud dan aktualisasi afirmasi pemerintah terhadap para, saya nggak boleh pakai bahasa pelaku lagi nih, memonya belum ya Pak Dodot. Ini perintah ini dari Pak Menteri, para pengusaha ultra mikro dan kecil ini menjadi inline dan
bisa tepat sasaran, lebih efektif. Para ibu-ibu pengusaha UMKM menerima bantuan permodalan dari PNM Mekar mengaku sangat terbantu dengan kehadiran program ini. Mereka tidak hanya diberikan akses permodalan, tetapi juga pembinaan dan pendampingan usaha berkelanjutan. Seperti halnya diakui oleh Tatik Anita Haryati, pengusaha mikro produk cemilan Annapurna. Dengan modal awal 2,5 juta rupiah dari PNM Mekar, Tatik kini sudah berhasil mengembangkan usahanya di mana produknya sudah berhasil masuk ke sejumlah pasar oleh-oleh di Bali, bahkan sudah diekspor ke sejumlah negara seperti Afrika. Dengan mempertahankan kualitas produk sehat tanpa bahan pengawet, didukung dengan kemasan yang menarik, produk Annapurna dari UMKM binaan PNM Mekar kini sudah mampu bersaing dan bertekad untuk lebih naik kelas. Usahanya makanan ringan, snack, yang sampai saat sekarang ada 3 macam snack, yaitu dari tuna, kulit tuna yang memang real dari Bali, terus kemudian keripik tempe, taro, dan roasted cashew. Berapa lama berdiri usahanya? Mendirikan usaha sebenarnya baru Pak, tapi karena dari COVID itulah, di awalnya kan usaha kami biasa saja, tetapi seiring dengan waktu Mekar ini banyak memfasilitasi kami, bukan hanya biaya dan pendampingan Pak untuk pelatihan-pelatihan itu, sehingga sampai sekarang packaging kami sudah bisa sampai diekspor Pak, dan itu sudah ada di oleh-oleh, yaitu Cening Bagus, kemudian Tebesari oleh-oleh Kopi Plantation, Aris Mikro, dan di Kokoalen. Nah disitulah kami perkembangan dari usaha kami yang dulunya kami masih belum bisa lah diminati dari kalangan global. Sampai sekarang ada di pasaran global, kita sudah masuk. Awalnya berapa dapat modal dari PNM? Awalnya saya dapat modal 2,5 juta Pak. Dari 2,5 juta itu kecil-kecilan saya Pak. Terus kemudian yang kedua langsung kami dapat modal senilai 4 juta. Yang sampai saat sekarang saya dimodali senilai 8 juta. Nah dengan itulah saya bisa membelikan sealer, yang band sealer, di mana di sini mengutamakan kualitas Pak, kualitas untuk packaging. Jadi saya pertama mementingkan dulu kualitas daripada produk itu sendiri. Jadi produk dari Annapurna ini itu bebas dari MSG Pak. Jadi kalau dimakan di kalangan khalayak semua itu tidak menyebabkan radang. Juga kemudian minimal sekali dengan minyaknya, begitu tuna, yaitu kita pakai spinner Pak, habis digoreng itu kita pakai spinner. Jadi yang lain-lainnya juga kita pakai air fryer. Jadi kita mengutamakan kualitas, begitu juga bagaimana dengan packaging yang baik, itu kami dapatkan semua dari PNM Mekar Pak. Terima kasih banyak Mekar, terima kasih banyak Pak Arif Mulyadi, Direktur. Terima kasih banyak hari ini Pak Menteri sudah sempat berkunjung kepada kami. Bali 1 mengabarkan.